Baik, kembali di Solusi Sehat bersama Bio7. Masih kita membawakan tema tentang 7 apa Pak Gus? 7 apa? Seputar alergi. 7 fakta ya. Nah, 7 fakta bukan seputar Pak Gus ya. Dan tadi sudah dijelaskan bagaimana alergi itu bisa terjadi. Tentunya kita memang terkena itu karena juga alergi juga tadi ada hubungannya juga dengan daya tahan tubuh ya. Nah, kalau ngomong-ngomong daya tahan tubuh, dari PT Unimed Power yang sudah memproduksi Bio7 itu ada tulisan itu untuk untuk apa Pak Gus ini? Sumber daya membantu memelihara daya tahan tubuh. Di sini ada yang tertera. Ini dari BPOM langsung. Ya, jadi memang anjuran dari BPOM pada saat kita mengajukan izin edarnya itu disarankan menggunakan kalimat ini, membantu memelihara daya tahan tubuh. Tidak boleh. Awas, dicoret katanya gitu. Pokoknya kalau ada obat apapun, kalau ada tulisan amazing itu jangan percaya. Nggak, kalau herbal biasanya memang tidak diperkenankan ada kata-kata untuk mengobati. Karena kan yang namanya herbal, jamu seperti Bio7 ini sebetulnya bukan untuk mengobati, untuk pencegahan sebetulnya. Yang ditujukan utama untuk pencegahan. Bisa nggak sebetulnya untuk mengobati? Bisa saja. Kalau kita konsumsinya berdasarkan apa yang kita sarankan. Satu paket. Kalau misalkan kita menderita satu penyakit berat misalkan. Contoh alergi tadi. Kita bicara alergi, ada yang alergi terhadap udara dingin. Berarti kita tahu dong alergennya atau pencetusnya itu adalah udara dingin. Nah, kemudian yang kedua, itu biasanya pada saat daya tahan tubuh kita itu turun. Jadi kalau udah daya tahan tubuh turun, kita berada di udara dingin, pastilah itu kita menggigil, terus ada merah, meriang, segala macam. Itu salah satu penyebab dari alergi tadi itu timbul di tubuh kita. Makanya kita harus jaga. Yang jaganya apa? Pencetusnya kita harus hindari. Yang kedua, daya tahan tubuhnya kita harus jaga. Jadi agak mirip nih dengan virus corona tadi, COVID-19. Ya, pertama dari daya tahan tubuh, yang kedua dari serangan virus, bakteri ataupun pencetus alergi itu yang masuk ke tubuh kita. Bagaimana kesiapan kita nih? Kalau tubuh kita bagus, stamina kita kuat, pertahanan tubuh kita ibaratnya gini. Di dalam tubuh kita itu ada benteng lah ya. Ada sebuah benteng pertahanan. Kalau ada bakteri masuk, ada makhluk hidup yang lain yang masuk yang tidak dikenali oleh tubuh kita, dia kan langsung nih merespon. Ini nggak boleh keluar. Nah, perlawanannya itu bagaimana bentengnya ini kita bentuk. Kalau bentuk bentengnya rapuh, ya udah gampang terserang musuh, bisalah semua penyakit itu timbul. Entah yang demam, yang alergi, nanti yang malaria, ada yang tipes, ada yang DBD, itu bisa langsung terkena ketika pertahanan tubuh kita ini lemah. Nah, bagaimana caranya kita menjaga pertahanan tubuh kita ini tetap stabil, tetap prima, kita tidak mudah digoyahkan oleh musuh-musuh yang masuk ke dalam tubuh kita, musuh penyakit ya, dalam tanda kutip musuh penyakit. Ya, kita harus tetap nih setiap harinya, setiap saatnya kita jaga. Screening kita nih dari mulut, Kang. Kalau mulut kita ini masih cuman, kayaknya gue kayak pengen ini, pengen makan ini, pengen makan itu, ya udah kita nggak jaga. Karena kebutuhan kita di dalam tubuh kebanyakan kan harusnya cuma sayur, buah yang kita pengen ya, kebutuhan nih. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, kita kebanyakan makanan-makanan yang banyak kandungan gulanya, kandungan kalau udah sayur-sayuran itu udah ada pestisidanya, terus ada bermacam-macam kayak karbohidrat kompleks. Wah, itu udah semakin berat metabolisme tubuh kita. Nah, kalau sudah seperti itu, sehari-harinya dibebanin, waduh berat. Ini saya pernah nonton tuh salah satu video yang animasi, tidak begitu besar kapasitasnya, tapi cukup menggelitik. Nah, di sini ini ada di dalam tubuh kita ini banyak seperti makhluk hidup lah ya, yang jagain ginjal, jantung itu diasumsikan sebagai makhluk hidup. Ketika kita makan nasi, makan burger, macam-macam ya, over, wah udah gemuk. Di sininya nih ya jantung yang tadinya kenceng udah melemah, udah teriak dia, tolong gitu. Tapi
tubuh kita nggak merespon. Nah, dari situlah akhirnya timbul berbagai macam keluhan penyakit. Nah, kita jaga stamina kita. Kalau mau kita benar-benar menjaga dengan konsumsi Bio7. Ada apa sebetulnya di Bio7? Bio7 itu ada kandungannya, ada 3 macam yang paling bagus. Pertama, kandungan antioksidan. Antioksidan dari mana? Dari semua bahan baku yang ada di Bio7 itu mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Yang pertama dari kulit manggis. Wah, itu senyawa santon itu udah paling tinggi kandungan antioksidannya. Belum lagi kalau kita bicara jinten hitam, itu juga banyak sekali kandungan antioksidannya. Makanya Rasulullah juga menyarankan kita banyak konsumsi habatus sauda atau jinten hitam, karena itu merupakan satu herbal yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi cara konsumsinya gimana? Apakah kita konsumsi tapi kita nggak jaga pola makan kita? Ya nggak bisa begitu juga. Tetap kita konsumsi, tapi satu paket dengan jaga pola makan kita. Nah, yang kedua, kandungan dari Bio7 itu enzim. Enzim yang baik sekali untuk menjaga metabolisme tubuh kita. Metabolisme tubuh kita itu proses semuanya ya. Proses pencernaan, terus juga yang ginjal juga bekerja dengan baiknya. Nanti yang jantung juga bisa bekerja dengan baik. Itu semua proses di dalam tubuh kita, itulah yang namanya metabolisme tubuh. Sampai pembuangan sisa-sisa dari proses pencernaan. Itu namanya metabolisme. Dan itu sangat membutuhkan yang namanya enzim. Di Bio7 ada banyak kandungan enzimnya. Nah, sudah ada antioksidan, sudah ada enzim. Yang ketiga itu ada banyak sekali yang namanya prebiotik. Apa itu prebiotik? Prebiotik adalah senyawa-senyawa fisikimia yang berasal dari bahan-bahan herbal yang ada di Bio7 yang nantinya bisa menyebabkan bakteri-bakteri baik, yang bakteri-bakteri netral di dalam tubuh kita itu berubah menjadi bakteri-bakteri baik. Ya, kalau kita ada satu produk yang berkenaan dengan bakteri, ya, yang di pasaran itu diklaim bakterinya bakteri baik yang kita konsumsi. Nah, kalau ini adalah stimulannya. Jadi di tubuh kita udah ada bakteri netral, di stimulan ketika kita konsumsi Bio7 itu akan menjadi bakteri baik. Tujuannya ketika banyak sekali kandungan bakteri di dalam tubuh kita, proses metabolismenya akan semakin baik. Nah, kalau udah semakin baik, peredaran darah pasti lancar. Kalau udah peredaran darah lancar, udah nggak ada lagi nih menghambat-hambat. Pasti sehat. Iyalah, kalau udah peredaran darahnya lancar. Bagaimana kita mau tahu peredaran darah lancar apa enggak? Donor darah. Ayo, berani nggak? Sering kan? Udah sering dong? Kalau saya masih rutin, Kang. 3 bulan sekali. Baik, pemirsa Badar TV. Tentunya apa yang disampaikan Pak Agus tadi, kita sedikit aja bahwa memang jamu tetes Bio7 itu sumber pemulihan, menambah daya tahan tubuh. Tetapi jangan mentang-mentang ada Bio7 lantas kita makan sembarangan, nggak bisa kayak begitu. Makanya harus tadi paket, kata Pak Agus, bahasanya paket. Jadi kita konsumsi Bio7 tapi kita mengatur juga pola makan. Jangan mentang-mentang ini wah ada Bio7, hajar saja, nggak bisa kayak begitu. Dan yang paling penting adalah bahwa Bio7 ini betul-betul herbal alami, tidak terkontaminasi. Nah, ini tidak ada bahan kimia obat sedikit pun. Semuanya herbal kandungannya. Herbal, ya? Aman. Dijamin. Karena apa? Sudah ada pengakuan dari BPOM, ada halal dari Majelis Ulama Indonesia, dan cara pembuatan obat yang baik di pabriknya. Di pabrik ya. Jadi bukan di rumahan. Iya, bukan home industry. Ini pabrik beneran. Ini pabrik geledegan. Ya. Bahasa Inggris itu pabrik geledegan ya Pak Agus ya. Iya, bagian produksi aja pakai alatnya itu kayak astronot itu kan. Nggak boleh sembarangan masuk. Iya. Karena apa? Bisa menghasilkan satu tetesan yang sangat luar biasa. Nah itu nggak mungkin kalau rumahan bisa membuat tetesan ini betul. Seperti ini gitu kan. Bahkan berani menjamin ini adalah keasliannya. Ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Cuma yang mungkin ini kaum milenial Pak Agus perlu dikasih nasihat sama Pak Agus, kasih masukan kaum milenial ini, karena
identiknya kalau jamu ini kan jamu kan biasanya jamu itu nenek-nenek, kakek-kakek. Terus yang sakit Pak Agus, nih bagaimana kalau untuk milenial? Kita masuk ke milenial sekarang. Ini zamannya digital nih, zaman Iya, digital. benar. Seperti apa Pak Agus? Ya, kalau untuk anak-anak milenial itu sama seperti saya gitu kan. Jangan gitu Kang, saya juga termasuk anak milenial gitu boleh, kan. boleh, Saya termasuk orang yang nggak seneng jamu Kang. Oh, Termasuk orang yang nggak seneng jamu gitu. Pertama Dulunya, kali, gitu. ya pertama kali saya masuk ke Unimax aneh juga minum jamu gitu kan. Karena dulu kalau minum jamu pasti dicekokin dulu gitu. Hidungnya dipencet lah segala macam dengan rasa yang pahit luar biasa. Tapi ketika mencoba dulu produk pertama, ini produk kedua, kita masuk, loh kok ini gampang sekali ya, praktis ya. Jadi gampang kita konsumsi, gampang kita bawa kemana-mana, dan kita bisa bagikan ke orang-orang. Kalau saya sekarang nih, setiap kemana-mana kan pasti ada di tas gitu kan. Ada yang belum kenal segala macam, pasti ketika bicara-bicara, yuk tetesin aja langsung. Tapi yang kita sarankan, yang paling bagus kita konsumsi Bio7-nya adalah langsung diteteskan ke bawah lidah. di bawah lidah gitu ya. Itu sangat baik. Tapi memang rasanya kan juga pemirsa pengen tahu bahwa rasanya ini memang kecut. Iya. Kadar kecutnya itu dari mana Pak? Ini kan hasil proses fermentasi, Kang. Proses fermentasi itu sama seperti yogurt. Itu kan agak-agak asam ya, walaupun dari susu. Terus juga kalau kita ada anggur, itu yang lama dibuat fermentasi itu juga sama. Tape itu juga sama. Proses fermentasi agak kecut. Jadi nggak apa-apa. Kalau proses fermentasi ini kira-kira kalau boleh tahu berapa bulan ini untuknya? Ya, jadi proses Ini kan belum ada yang tahu nih seperti apa. Proses ini bukan seperti kita campurin barang jadi langsung diisi, enggak. Ini kita kayak model dieramkan dulu gitu kan. Ini 6 bulan diendamkan dulu ya. Jadi masuk semuanya bahan-bahan yang ada di Bio7, dimasukin biangnya atau raginya dengan ragi yang herbal juga yang tanpa ada bahan kimia obat sedikit pun, baru dimasukin tong yang besar, tunggu 6 bulan paling minim. Baru kita bisa lihat hasilnya bagus apa enggak. Kalau sudah bagus, itu namanya dalam tanda kutip ya siap panen. Baru diisi ke botol-botol yang ada. Nah itu pemirsa penjelasan dari Pak Agus ini langsung dari orang Unimax Power. Karena orang tidak mengerti apa sih fermentasi. Nah seperti itulah bahwa diendapkan bukan sebulan 2 bulan tapi sampai 6 bulan. Dan menghasilkan yang si kecil yang sangat luar biasa ini. Jamu tetes Bio7. Baik jangan kemana-mana dulu pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Masih di Solusi Sehat bersama Bio7.